Hai fans Manchester United Indonesia, jangan lupa subscribe Update United, berita Manchester United terbaru. Karena di setiap hari Jumatnya, kami akan bagi-bagi jersey buat kalian yang beruntung. Dan di 100.000 subscriber, kami akan giveaway 1 iPhone 11 buat penonton setia channel Update United. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe, like, dan komen IG kalian di kolom komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Manchester United. Rangnick harus berani ganti Ronaldo. Ex-striker Tottenham Darren Bent mendesak agar manajer Manchester United Ralf Rangnick berhenti menyalahkan Mason Greenwood dan Jadon Sancho atas kebobrokan timnya. Dan Rangnick pun harus tega kepada semua pemain termasuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Manchester United menelan kekalahan pertama di bawah asuhan Rangnick kala menyerang 0-1 dari Wolverhampton di Old Trafford. Dalam laga itu, skor 0-0 bertahan hingga menit ke-82, sampai akhirnya Joe Moutinho muncul menjadi pahlawan kemenangan Wolverhampton lewat gol tunggal yang ia ciptakan. Berkaca dari kekalahan tersebut, Ben menyebut bahwa Rangnick harus lebih berani bertindak tegas di timnya, salah satunya dengan menarik keluar Cristiano Ronaldo. Mereka perlu menemukan beberapa konsistensi dan saya pikir Rangnick adalah orang yang melakukan itu. Dia harus membuat beberapa keputusan besar, ujar Ben di Talksport. Ya berarti mungkin dia harus mengeluarkan Ronaldo, memasukkannya kembali dan bahkan Edinson Cavani. Anda tidak bisa terus menjadi mudah ditebak. Lebih lanjut, Ben menilai bahwa selama ini Rangnick kerap menjadikan Greenwood dan Sancho sebagai kambing hitam dengan menarik mereka keluar. Dia tidak bisa terus-menerus melakukan siapa yang bisa saya gunakan sebagai kambing hitam. Siapa yang bisa saya gunakan sebagai kambing hitam? Greenwood dan Sancho, saya akan menarik keluar mereka, tutur Ben. Rangnick jadi pelatih terburuk di EPL. Keputusan Manchester United untuk merekrut Ralf Rangnick sebagai manajer interim diklaim bisa menjadi penunjuk pelatih terburuk dalam sejarah Premier League. Rangnick mulai membesut Manchester United sejak akhir November lalu. Pria Jerman itu menggantikan Michael Carrick yang sebelumnya menjabat sebagai caretaker selepas dipecatnya oleh Gunnar Solskjaer. Di bawah asuhan Rangnick, Manchester United telah memainkan 6 laga dengan hasil 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan melawan Wolverhampton Selasa 4 Januari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat kemarin. Mantan pemain Arsenal Perry Groves meyakini bahwa Manchester United melakukan kesalahan besar ketika memutuskan untuk menunjuk Rangnick sebagai manajer interim. Saya pikir dia bisa menjadi salah satu penunjukan pelatih terburuk dalam sejarah Premier League, ujar Groves di Talksport. Pada pemain, Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak menghendaki Rangnick. Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak diyakinkan olehnya. Mereka tidak benar-benar berusaha seperti yang seharusnya. Sementara itu, ex-back Manchester United Rio Ferdinand menyampaikan saran untuk Rangnick untuk membuat misinya mengubah sistem permainan setan merah berhasil. Ya, dia membutuhkan waktu. Tetapi sekali lagi, setelah pertandingan pertama saya belum melihat perubahan nyata dalam kepercayaan diri tersebut, tutur Ferdinand. Penampilan dari individu-individu untuk mengangkat kita sebagai sebuah tim dan itulah yang perlu kita lihat. Pemain yang bapuk di era Rangnick. Ralf Rangnick tengah menjadi sorotan karena Manchester United masih juga tampil inkonsisten meski sudah ia besut. Rangnick mulai membesut Manchester United sejak akhir November lalu. Pria Jerman itu menggantikan Michael Carrick yang sebelumnya menjabat sebagai caretaker selepas dipecatnya oleh Gunnar Solskjaer. Di bawah asuhan Rangnick, Manchester United telah memainkan 6 laga dengan hasil 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Beberapa pemain ini bisa dibilang tampil buruk di era Rangnick. Bruno Fernandes. Nama pertama yang performanya jauh menurun di era kepelatihan Rangnick adalah Bruno Fernandes. Sebuah hal mengejutkan mengingat Fernandes sangat impresif di era Solskjaer. Sejauh ini, Rangnick 4 kali memainkan Fernandes. Hasilnya, Fernandes gagal menjawab ekspektasi yang disematkan Rangnick. Di laga versus Wolves, Fernandes pun akhirnya hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Jadon Sancho. Nama lain yang performanya juga bapuk di bawah asuhan Rangnick adalah Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu sempat mendapat kritik tajam karena gagal menjawab ekspektasi sejak direkrut mahal dari Dortmund. Performa Sancho mulai membaik semenjak kepergian Solskjaer dan digantikan Carrick. Namun, pemain 21 tahun kembali merosot sejak kursi manajer diduduki Rangnick, Marcus Rashford. Satu lagi pemain ofensif yang mendapat kritik tajam belakangan ini adalah Marcus Rashford.
Penyerang 24 tahun sepertinya belum mampu nyetel dengan sistem permainan Rangnick. Menjadi sebuah PR berat bagi Rangnick untuk bisa memunculkan potensi terbaik Rashford, yang disinyalir kini sudah mulai tidak betah berada di skuad United. Rafael Varane sempat harus absen karena cedera. Ia baru bisa dimainkan kala Manchester United menghadapi Newcastle pada laga Boxing Day lalu. Sayangnya, Varane gagal menjawab kepercayaan Rangnick. Bek Prancis itu tampil di bawah performa terbaiknya dan hanya diturunkan sebagai pemain pengganti melawan Burnley. Menghadapi Wolves, Varane kembali ke starting 11. Sayang, Manchester United malah menelan kekalahan 0-1. Dari 3 laga yang ia lakoni, Varane tak bisa membawa United mencatat clean sheet. Formasi MU jika datangkan Rice. Nama Declan Rice terus menyita perhatian dan santer dikaitkan dengan sejumlah tim besar, salah satunya Manchester United. Di sisi lain, lini tengah Manchester United dianggap memiliki kelemahan. Duet Scott McTominay dan Fred dicap jadi biang keladi di balik melempemnya performa anak asuh Ralf Rangnick, meski sudah memboyong banyak pemain bintang. Paul Pogba seperti musim sebelumnya tidak konsisten. Duet Scott McTominay dan Fred, di mana publik Inggris menyebutnya McFred, kesulitan bersaing di top level. Declan Rice mungkin pemain yang paling diharapkan fans United datang ke Old Trafford. Rice mencuri banyak perhatian usai tampil bagus bersama West Ham juga aksinya di Euro 2020 lalu. Ex-pemain MU Solskjaer sejak lama tertarik pada jasa Declan Rice, tapi West Ham mematok harga yang sangat mahal. Tidak mungkin United membeli Rice ketika pada waktu yang sama membeli Sancho, Varane, dan Ronaldo. Declan Rice diyakini akan membuat lini tengah United makin kuat. Tapi dengan harga 100 juta pounds yang diminta West Ham, butuh usaha ekstra keras dari United untuk bisa membeli Rice. Formasi 4-2-3-1 bisa jadi pilihan utama MU ketika mendatangkan Rice. Di West Ham, Declan Rice awalnya berperan sebagai ball-winning midfielder dan ancur atau jangkar. Namun dalam waktu 2-3 musim belakangan, kemampuannya dalam bertahan dan membantu serangan berkembang pesat. Berduet dengan Thomas Soucek, Rice bisa bergantian dengan rekannya di sektor tengah itu. Pada praktiknya, pemain berusia 22 tahun tersebut selalu menjadi pemain pertama yang berupaya merebut bola dari penguasaan lawan.